Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Slamet Wiono Wahyu Utomo, CGP Angkatan 9 SMK Negeri 1 Giritontro, Kabupaten Wonogiri. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir maupun batin. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan di kelas adalah pembelajaran yang saya lakukan hanya sebatas transfer materi pelajaran saja. Saya menganggap ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Biasanya, saya hanya melihat nilai murid dari aspek kognitif saja, misalnya saat mereka mengerjakan tugas atau ulangan harian. Jika nilai murid sudah mencapai KKM, dianggap pembelajaran sudah berhasil. Selain itu, saya juga beranggapan bahwa murid hanya sebagai objek pembelajaran, sehingga pembelajaran yang saya lakukan berpusat pada guru dan saya tidak terlalu peduli siswa apakah sudah paham ataupun belum. Pada akhirnya, saya pun sering merasa gagal jika banyak murid tidak tuntas dalam asesmen. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidak tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya aspek kognitif saja, melainkan aspek afektif, psikomotorik, spiritual, sosial, dan budaya. Murid bukan sebagai objek pembelajaran, tetapi murid sebagai subjek pembelajaran. Artinya, murid memiliki kebebasan berekspresi, kebebasan mengemukakan pendapat, dan berkreasi. Guru seharusnya sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Guru pun harus ikhlas, penuh kesabaran, dengan segala ketulusan hati agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Selain itu, saya harus mempelajari karakteristik murid karena setiap anak dilahirkan unik dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Saya harus menghargai dan memberikan kesempatan murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas, diantaranya, yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid. Yang kedua, menerapkan pembelajaran abad 21 berkaitan dengan berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Selanjutnya, pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi menuntun. Dan yang terakhir, mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Demikian, semoga video ini menginspirasi bagi Bapak dan Ibu pejuang pendidikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.